Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadaman naqabihi wa bi ulumihi wa bi qurbillahi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kalimat a'anzartahum bitahqiqil hamzataini, bitahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan, wa ibdalis saniyati alifan wa tashhiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Li ilmillahi minhum zalika, li ilmillahi minhum zalika. Fala tatma, hanyalah nahi. Fala tatma bi imanihim, fala tatma bi imanihim. Wal inzaru i'lamun ma'a tahwidin, wal inzaru i'lamun ma'a tahwid. Khatamallahu ala qulubihim, maknanya khatama tabaa 'alaiha wa istawsaqa fala yadkhuluha khairun wa ala sam'ihim ay mawadhihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi wa ala absarihim hisawatun, artinya hisawatun hita'un fala yubsiruna absara yubsir, fala yubsiruna al-haqqa jadi maqul walahum 'adzabun 'adzim. Maknanya azimun qawiyyun daimun. Wa nazala fil munafiqina, apa yang nazal, apa yang turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumil qiyamati. Ikutin wa bil yaumil akhir ay yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, li'annahu akhirul ayyam
wa ma hum bimu'minin. Ru'iyah ra'a yura'i, ru'iyah yura'a. Ru'iyah fihi makna man wa minan nasi mail. Ru'iyah fihi makna man wa fi domiri yaqulu lafzuha, wa fi domiri yaqulu lafzuha. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu bi izhari khilafi ma abtanuhu, bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Tujuannya itu liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyyah, liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyyah. Nah, barisin sayang-sayang jauh-jauh ngaji dari baris. Wa ma yukhadi'una, ada baca wa ma yahda'una, wa ma yukhadi'una illa anfusahum li'anna wabala khida'ihim li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayaqtadihuna bid dunya bittila'illahi nabiyahu, dibaca nabiyah jadi maf'ul daripada ittila'illah. Ittila'illah namanya min idofatil masdar ila fa'ilihi, bahasa kita lah. Bittila'illahi nabiyahu alama abtanuhu, alama abtanuhu wa yu'aqabuna bil akhirati wa ma yashkurun ay wa ma ya'lamuna anna hida'ahum li anfusihim wal mukhada'atu khada'a yukhadi'u mukhada'atan wal mukhada'atu huna min wahidin ka'aqabtu al-lisah wa zikrullahi biha tahsinun wa fi qira'atin wa ma yahdamuna fi qulubihim maradun ay syakun wa nifaqun bahwa yumarlidu, kasih baris, bahwa yumarlidu qulubahum, ada makulinya, bahwa yumarlidu qulubahum ayyud ibuha, ada apa yud ibuha fazadahumullahu maradha bima anzalahu minal qur'an liqobrihim bihi walahum azabun alim. Maknanya alimun ay mu'limun bima kanu yukazzibuna bin tasdidi ay nabiyallahi wa bin tahqiqi bima kanu yakzibun. Boleh yakzibun tahqiq, boleh dibaca dari kazzaba bima kanu yukazibun bin tasdid. Wa bin tahqiqi kalau dibaca bima kanu yakzibun ay fi qaulihim amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, innal ladzina, bahwasanya orang-orang kafaru yang pada kafir. Siapa itu alladzina? Innal ladzina, bahwasanya orang-orang kafaru yang pada kafir. Siapa alladzina? Kalau bahasa kita bahwasanya orang-orang kafir gitu. Kalau mati bahasa nahwu itu innal ladzina, bahwasanya orang-orang kafaru, silahnya kafaru yang pada kafir. Mereka itu, mereka siapa? Alladzina. Mana contohnya? Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abi Lahab, wa nahwihima, dan
seumpama keduanya mana? Abi Jahal dan Abi Lahab. Khobarnya inna itu sawaun, sama saja, alaihim, di atas mereka. Gimana samanya? Asalnya fi annahu a'anzaltahu, itu buat a'anzaltahu, apakah memberi peringatan siapa kamu Muhammad. A'anzaltahu onoto, apakah aweh peringatan sapa sira, apakah kamu memberikan peringatan hum kepada mereka siapa? Alladzina kafaru. Am lam tunzir, atau kamu tidak memberikan peringatan, atau tidak memberikan peringatan siapa kamu ya Muhammad hum kepada mereka alladzina kafaru, la yu'minuna, tetap saja mereka tidak beriman. La yu'minu sawa'un alaihim a'anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minuna, tetap mereka tidak beriman. Kalimat a'anzaltahum bitahqiqil hamzatain, dengan menyatakan kedua hamzah, jadi nyata bacanya a'anzaltahum. Kemudian wa ibdalis saniyati, dan dengan cara mengganti hamzah yang kedua alifan menjadi alif. Jadi bacanya sawaun alaihim anzartahum. Wa tashhiliha, dan mentashil, wa tashhiliha, dan mentashil hamzah yang kedua. Bagaimana tashil? Bi antakuna, ada di sini sawiyan. Bi antakuna bainal hamzati wal ha'i, bahwa ada bi antakuna, bahwa ada hamzah itu bainal hamzati, di antara hamzah dan ha, bacanya itu. Ini nanti bagian orang yang ahli qiraat. Biasanya yang lazim itu dua dibaca, sawaun alaihim a'anzartahum, sawaun alaihim a'anzartahum. Wa idkhalil alifi, dan memasukkan alif bainal musahalati, ay bainal hamzatil musahalati, di antara hamzah yang dibaca tashil. Wal ukhra, dan hamzah yang lain. Kemudian wa tarkihi, dan meninggalkan alif. Wa tarki alifin, wa tarkihi, ay wa tarki alif, wa tarki alif, begitu, dan meninggalkan alif. Banyak dia punya cara baca itu. Kalau punya tafsir Jamal atau Sawi dibuka di situ. Tapi yang lazim biasanya itu dibaca dua macam. Semacam alladzina yu'minuna, ada yang baca alladzina yu'minuna, sawaun alaihim a'al, bitahqiqil hamzah, ini dinyatakan dua hamzah. Atau yang kedua diganti hamzah dengan alif, sebab sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya doma diganti apa? Waw. Kalau sebelumnya kasro diganti ya. Alladzina bil iman, bil iman. Am lam tunzirhum, apakah kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka? Alladzina kafaru, la yu'minuna, samanya la yu'minuna, tetap saja mereka tidak beriman. Apa sebabnya? Li ilmillahi, karena sudah mengetahuinya Allah. Minhum, daripada mereka. Minhum, daripada mereka. Mereka siapa itu? Alladzina kafaru, zalika, akan la yu'minun, akan la yu'minun. Memang mereka dibuat untuk menjadi calon penghuni api neraka. Sebab ketika Allah ciptakan Nabi Adam,
Allah usap itu punggung Nabi Adam, diusap yang pertama kali, kemudian netes benih-benih putih seperti mutiara. Nabi Adam tanya, ya Rabbi man haula, wahai Tuhanku siapa ini? Apa ini? Siapa mereka? Kalau ini adalah anak-anak cucu kamu yang aku ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Amin ya Rabbal. Kita semua sudah masuk di sini. Diurut lagi sebelah kiri, netes lagi hitam. Ya Rabbi man haula. Siapa mereka ini? Ini adalah anak-anak cucu kamu yang memang aku ciptakan untuk ngisi aku punya neraka itu. Na'udzubillahi min. Ini udah Allah tahu. Li'ilmillahi zalik. Oleh karena itu, karena layuk minun, mereka tetap gak beriman, pala tadmah, maka janganlah kamu kepingin. Pala tadmah ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Pala tadmah ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi imanihim, maka janganlah kamu kepingin, kamu mengharapkan pada imannya mereka. Ya, tetap nggak akan beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang kehendaki. Kita mengundang semuanya kita punya keluarga agama kita termasuk hamba Allah yang diciptakan buat penghuni surga ya. Amin ya Rabbal alamin. Wal inzaru bermula maknanya inzar, anzatan yaitu i'lamun, memberitahu, ma'a tahwifin, disertai menakut-nakuti dengan tahwif, awas gitu ya, namanya tahwif. Apa sebabnya itu mereka tetap layu minum? Khatamallahu ala qulubihim. Khatama telah mengunci, telah menggembok siapa Allah ala qulubihim, di atas hati-hati mereka. Mereka siapa itu? Alladzina kafaru. Maknanya khatama toba'ah, telah menggembok, telah distempel siapa Allah alaiha, di atas qulubihim. Wa istausaqa, dan Allah telah menguatkan ketetapannya di atas alladzina kafaru. Ketetapan apa? Menjadi orang-orang yang sakiyun, yang askia, yang celaka. Oleh karena itu pala yadkhuluha khairun. Pala yadkhulu, maka oleh karena itu tidak bisa masuk. Pala yadkhulu namanya papasihat. Pala yadkhulu, oleh karena itu maka tidak bisa masuk ke dalam qulubahum, ke dalam hati mereka itu apa khairun, kebaikan, ay iman, tidak bisa masuk, digembok, dikunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga di atas pendengaran mereka itu. Wa ala sam'ihim, dan juga di atas pendengaran mereka itu. Ayat artinya mawadihi, tempat-tempat pendengaran mereka itu. Telinga mereka itu apa yang digembok. Akibatnya pala yang tapiuna, maka mereka tidak bisa mengambil manfaat. Kalau intafa'ah, mengambil manfaat. Kalau nafa'ah, memberikan manfaat. Pala yang tapiuna, oleh karena itu mereka tidak bisa mengambil manfaat. Bima, dengan apa-apa, yasma'una, yang pada mendengar mereka itu. Mereka siapa? Alladzina kafaru, hu akan ma, isinya apa itu? Minal haqqi, daripada kebenaran. Jadi mereka tidak bisa mendengarkan apa? Kebenaran. Ya, ditutup dia punya hatinya. Dengar kuping telinga, tapi
hatinya itu dia apa gitu. Wa ala absarihim, dan yaitu di atas penglihatan mereka hisawatun ahitaun, ada tutup, ditutup dia punya penglihatannya. Fala yubsiruna, oleh karena itu mereka tidak bisa melihat al-haqqo, akan kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik, ya kita mudah-mudahan kita diciptakan untuk menjadi apa? Calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kadang-kadangnya ya, kalau kemudian calon ahli surga kalau berbuat baik udah enteng aja, ngaji malam-malam udah enak aja gitu. Itu tanda-tanda nanti dalam husnul khatimah. Walahum, dan itu bagi mereka siapa? Alladzina kafaru azabun, bermula mendapat azab azimun, yang sangat hebat. Mananya azimun, qawiyun, yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, daimun, yang terus-menerus, gak ngaso-ngaso diazab itu, gak ngaso-ngaso, terus diazab itu. Ya, makanya kalau masih di dunia itu masih nyampur antara kesenangan dan kesulitan, ada senang, ada sulit, ada enak, ada gak enak, ada susah, ada gampang, masih nyampur. Tapi kalau di akhirat udah bisa, artinya yang enak terus sampai kapan? Gak ada batasnya. Khalidina fil jannati abada. Yang kagak enak, yang diazab terus diazab. Makin keras azab itu setiap hari. Sampai kapan? Gak ada kapannya. Ya, khalidina fi nari jahannam. Kalau di kita sini dia masih nyambung. Mana dalilnya? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, itu beramar. Imtazu. Wamtazu, dan berpisahlah kamu sekalian. Siapa? Ayyuhal mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian pada ini daripada orang-orang yang beriman. Begitu ada perintah demikian, langsung terpecah dua barisan itu. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Yang ashabul yamin digiring kemana? Ilal jannati zumara. Ada ya surah az-zumar itu, namanya rombongan-rombongan. Ya, yang ashabus shimal, yang kelompok sebelah kiri barisannya juga digiring juga. Ila jahannama zumara, digiring masuk mana? Neraka jahannam. Jadi masuk surga itu enggak sendiri-sendiri, rombongan. Masuk surga rombongan zumara, masuk neraka juga rombongan zumara. Kita rombongan mana ini? Di dunia tempatnya untuk nentuin rombongan. Ya, kalau kita mau pengen ikut rombongan sebelah kanan yang digiring ke surga, di mana tempatnya? Di dunia kita cari rombongan-rombongan itu. Kumpul sama-sama orang soleh, kumpul sama-sama orang yang ngaji. Ngaji ini kayak begini nih, jadi tinggal ya. Ya, tinggal jangan waqul rabbaka hatta yang tiakal, yang ngaji di tempat ilmu, Allah miriyadil jangan ngaso-ngaso, jangan ngaji sampai kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dari hadis-hadis dan Al-Quran, ya, kalau kalian pengen hidup barokah di dunia wal akhirah, pengen cakep, pengen cantik dunia akhirat, itu gak ada jalan lain, mesti hadir di majelis ilmu. Sekalipun dia ibadah, benar ibadahnya, tapi kalau tentang hadir tempat ilmu itu kurang bagus, agak mulia hidupnya. Orang bisa mulia di dunia wal akhirah kalau dia istiqomah di mana? Di tempat ilmu, itu masa-masa. Pahalanya sangat banyak tuh. Orang ngaji yang belum nyampe, baru melangkah saja
kata Nabi kita, fi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Setiap langkah 100 kebajikan. Itu setiap langkah. Fi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Setiap langkah 100 kebajikan. Semakin jauh rumahnya itu, semakin banyak langkah-langkahnya. Begitu nyampe di sini, di tempat ilmu dia dengerin, dia simak, dia dobitin tuh kita. Setiap kalimat ilmu, wa fi kulli kalimatin mi'atu hasanah. Setiap satu kata ilmu yang dia dobitin, yang diartiin, Allah berikan lagi 100 kebajikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dapat menghapus kita punya dosa. Yang namanya manusia pasti udah banyak dosanya. Kita mesti pintar. Dosa kita banyak, kita banyakin kebaikan-kebaikan. Nanti ketutup itu kita punya kejelekan. Kebaikan yang paling banyak itu yang melimpah. Itu di mana adanya? Di majlis ilmu, di rodoh di riyadil jannah. Makanya kata Imam Syafi'i, laisa sayun ba'da ada'il faraidi afdala min talabil ilm. Itu kata Imam Syafi'i. Tulis, laisa ba'da ada'il faraidi, laisa ba'da ada'il faraidi, parido. Laisa ba'da ada'il faraidi sayun afdala. Jadi obatnya laisa afdala min talabil ilmi. Laisa ba'da ada'il faraidi sayun afdala min talabil ilmi. Kata Imam Syafi'i, laisa tidak ada lagi sesudah kita kerjakan yang padu-padu, apa yang tidak ada. Sayun sesuatu pun afdala, yaitu yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya, min talabil ilm, daripada menuntut ilmu. Sholat sunnah 1000 rakaat, puasa tiap hari, sedekah tiap hari, haji berkali-kali, masih jauh di bawah menuntut ilmu. Laisa ba'da ada'il faraidi sayun afdala min talabil ilmi. Sangat banyak pahalanya itu. Jangan sampai nanti di akhirat nyesel. Sebab orang-orang yang di surga juga nyesel juga dia. Sebab dia lihat teman-temannya tuh, tetangganya, tempatnya lebih mewah, lebih cakep istananya. Iya. Kenapa bisa begitu? Temannya ngaji, istiqomah di tempat ilmu, sementara dia kagak, cuma kerjaan yang wajib-wajib doang, sholat wajib, puasa wajib, tapi nggak pernah hadir di tempat ilmu tuh, nanti jauh dia punya pahalanya. Ini perhatikan masalah itu, ya, besar pahalanya. Wanazala dan turun, wanazala dan turun fil munafikina, pada orang-orang munafik. Kita tanya dalam hati, apa yang turun? Itu jadi pahalnya tuh. Apa yang turun? Ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Wa nazala, dan telah turun fil munafikina, di dalam menjelaskan orang-orang munafik. Apa yang turun? Ayat wa minan nasi. Wa minan nasi, yaitu di antara manusia, man, bermula ada orang-orang. Tadamu akhar, yaqulu, yang berkata sapa siman, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna, kami beriman, kami percaya, billahi, dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami percaya juga dengan hari akhir. Artinya yaumil qiyamati, kami juga beriman dengan hari kiamat. Li'annahu, karena bahwasanya yaumul qiyamah itu akhirul ayyami, adalah akhir hari-hari dunia. Setelah tibanya hari kiamat, udah nggak ada hari-hari dunia.
wa ma hum bimu'minina wa ma hum bimu'minin, sedangkan tidaklah bermula mereka itu, yaitu bimu'minina, adalah orang-orang yang beriman. Jadi mulutnya bilang apa? Amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi hatinya nggak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Ru'iyah dipelihara, ru'iyah dipelihara bihi pada ayat wa ma hum bimu'minin. Apa yang dipelihara? Makna man, arti isim mausul man, wa minan nasi main, wa fi domiri yaqulu ay wa ru'iyah, dan dipelihara pada isim domir yang ada pada fi'il yaqulu, lafzuha wa fi domiri, dan yaitu wa fi domiri, dan yaitu pada wa fi domiri yaqulu, boleh jadi apa? Bukan tak ada, boleh juga. Wa fi domiri yaqulu lafzuha, atau dijadikan maf'ul boleh juga. Asalnya ru'iyah fihi maknaman, belum fa'il ya. Wa fi domiri yaqulu lafzuha. Seulang, ru'iyah dipelihara fihi pada ayat wa ma hum bimu'minin. Apa yang dipelihara? Makna man, arti man itu, arti isim mausul man. Wa fi domiri yaqulu ay wa ru'iyah, dan dipelihara pada isim domir yang ada pada fi'il yaqulu, lafzuha yang dipelihara lafaznya si man. Ya. Begitu man itu bisa untuk mufrad, bisa untuk tasniah, untuk jamak. Waman wama wa al tusawi ma zukir wa hakaza zuin kaqaliin suhir itu. Nah di sini man itu mannya lafaznya mufrad tapi artinya jamak, banyak digantikan tadi. Ya. Makanya di belakang itu wa minan nasi may yaqulu amanna itu. Bukan aman tuh lagi, amanna. Di belakangnya wa ma hum bimu'minin. Kalau disesuaikan dengan lafaznya mestinya wa ma huwa bimu'minin gitu ya. Tapi apa dilihat dijaga dia punya apa artinya. Jadi man itu lafaznya mufrad, artinya apa? Jamak. Nah, pada fi'il yaqulu itu dilihat lafaznya. Tapi di belakang ini wa ma hum pakai hum itu apa dilihat maknanya man, artinya banyak begitu. Ini untuk apa? Ini sebagai jawaban. Nanti orang yang kagak ambil mubalagh ini Allah salah ini. Kan ayatnya wa minan nasi may yaqulu, di belakangnya kok wa ma hum, mestinya wa minan nasi may yaqulu, mestinya wa ma huwa bimu'minin gitu. Salah Quran ini. Ya. Mestinya wa ma huwa bimu'minin, bukan Qurannya salah. Ente enggak paham ilmu balaghah. Dikasih tahu di sini ru'iyah fihi maknaman wa fi domiri yaqulu lafzuha, itu maksudnya. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Yukhadi'una, mereka ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Bi izhari khilafima, dengan menampakkan, biizhari khilafima, dengan menampakkan, biizhari khilafima, dengan menampakkan sesuatu yang menyalahi apa-apa, abtaluhu, yang menyembunyikan mereka itu akan ma minal kufri, daripada kufur. Hatinya kufur, dia sembunyikan di hatinya. Mulutnya bilang apa? Amanah gitu. Apa tujuannya? Liyadfa'u, supaya mereka bisa menolak anhum, daripada mereka bisa menolak ahkamad dunyawiyati, akan hukum-hukum
akan hukum-hukum ad-dunyawiyati yang bahasa hukum dunia. Ahkamahu ad-dunyawiyata akan hukum-hukum kubur itu, minal kubur, banyak kubur. Lihat pau supaya mereka dapat menolak anhum daripada mereka ahkamahu akan hukum-hukumnya kubur ad-dunyawiyata yang bahasa hukum dunia. Sebab kan kalau dia kafir tentu dia mesti bayar pajak apa itu. Ya, juga diperangi oleh Nabi kita. Ya. Karena mereka sembunyikan imannya, Nabi kita nggak tahu, Nabi kasih tahu oleh Allah. Wa ma yukhadi'una, dan tidaklah mereka itu menipu illa kecuali anfusahum akan diri mereka sendiri. Apa sebabnya? Li'anna wabala hidaihim, karena bahwasanya akibat atau bala atau bencana tipuan mereka itu rajiun kembali ilaihim kepada mereka. Payap tadihuna, maka menjadi terbuka kejelekan mereka itu. Payap tadihuna, maka menjadi terbuka kejelekan mereka itu. Mereka salah mayakulu amanah itu para munafik di dunia bintila illahi nabiyahu, dengan memperlihatkannya Allah nabiyahu akan nabinya. Siapa nabinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu Nabi oleh Allah, Muhammad hati-hati itu munafik mereka. Alama di atas apa-apa abtonuhu yang mereka sembunyikan, abtonu yang pada menyembunyikan. Siapa itu mana walinya? Buk pada ma. Wa yu'aqabuna, dan akan diazab dan akan disiksa mereka itu. Mereka siapa itu? Man baliknya itu. Fil akhirati, nanti di akhirat. Wa ma yaskurun, wa ma yaskuruna, sedangkan mereka itu wa ma yaskuruna, dan tidak merasa, wa ma yaskuruna, dan tidak merasa mereka itu, wa ma yaskuruna, dan tidak mengetahui dan tidak merasa, artinya wa ma ya'lamuna, dan tidak mengetahui mereka itu, tidak sadar mereka itu, anna hidahum, bahwasanya tipuan mereka itu yaitu li'an kusihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Habis itu wal muhada'atu, bermula masdar muhada'ah. Ini mau dibahas kalimat wa ma yukhadi'una itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wal muhada'atu, bermula fi'il muhada'ah yang mana itu? Yukhadi'una wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ini itu. Wal muhada'atu, bermula arti muhada'ah huna di sini mana? Pada ayat wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Balikin. Yaitu min wahidin ay min sulasiyin mujarradin, ay minas sulasiyil mujarradin. Jadi itu fi'il yukhadi itu bukan musyarakah, bukan. Min wahidin ay minal fi'lis sulasiyil mujarrad, bimakna khoda'ah. Saya ulang. Wal mukhada'atu huna min wahidin ay minal fi'lis sulasiyil mujarradin, dalam kurung khada'a yahda'u. Jadi maknanya wa ma yukhadi'una, dan tidaklah mereka menipu
Jangan diartikan dan tidaklah mereka saling menipu, jangan. Paham itu ya? Jadi itu sekalipun fi'ilnya yukhadi'una, tapi mana sulasi mujarrad, maknanya wa ma yahda'una, gitu maksudnya. Mana bandingannya? Aqabtu al-lissa, seperti kalimat aqabtu al-lissa. Ini sekalipun wazannya fa'ala yufa'ilu, jadi artikan salim, jangan. Bukan arti musyarakah, bukan. Jadi artinya aqabtu al-lissa, aqabtu, aku memberikan hukuman al-lissa, kepada pencuri. Jangan diartikan aku dan pencuri saling memberikan hukuman, jangan. Itu maksudnya ya. Sekalipun itu fi'il ikut wazan fa'ala yufa'ilu, tapi maknanya untuk makna sulasi mujarrad. Wa zikrullahi, bermula menyebutkannya Allah, piha pada mukhada'ah, wa ma yukhadi'una, itu ya. Itu tahsinun, untuk membaguskan redaksi. Tahsinun, untuk membaguskan redaksi. Ya. Yang kedua, dikuatkan lagi, wa fi qira'atin ay wa fi qira'atin ukhra, dan yaitu pada bacaan yang lain, wa ma yahda'una, bermula ayat wa ma yahda'una. Jadi boleh dibaca dua, ya, boleh dibaca wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Boleh juga wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ingat itu ya. Makanya kalau mau ngajar tafsir Jalalain itu, kalau mau ngajar tafsir, ada sekarang banyak ya, punya modal ngaji nahwu doang sama sorok, nahunya kagak mantap lagi, kagak nyampe baca lagi, kagak baca lagi, udah ngajar tafsir, bilang nih tentang itu udah banyak terjemahannya. Aneh kan ya, bilangnya ada jalan lain, ada terjemahannya tuh, ada barisnya, ada apanya, ada artinya, ada nggak? Ada. Ngajar gituan. Jangan, mendingan kalau belum ngaji ilmu balaghah, belum ngaji ilmu usul fikih, belum ngaji ilmu tafsir, belum bisa ngajar yang udah jadi aja, Fathul Qorib. Nanti banyak istilah di tafsir itu, ya. Banyak istilah, ada isti'arah misalnya itu, ada iltifat itu, wahaza iltifatun, ada penjelasan iltifatun. Karena kagak ngaji ilmu balaghah, modal sorok doang, kebetulan yang nerjemahin nggak ngerti juga lagi ini adalah iltifat. Ditanya sama muridnya, apa itu guru arti iltifat? Dia buka kamus, dia lihat iltafata artinya nengok, dia manain wahaza, bermula ini iltifatu nengok. Apa yang tengok? Ini istilah ilmu balaghah, iltifat, pengalihan redaksi dari mukhatab ke hakim, itu misalnya. Ini hati-hati itu. Ngajar ini kayaknya udah jadi aja. Gaya-gayaan ngajar apa? Tafsir. Kamu isti'arah, nggak ngerti itu. Apa isti'arah dulu? Buka komus lagi dulu, saya utang. Jadi ya komus, jadi pebet, ista'arah, yasta'iru, isti'aratan, artinya minjem.
Artinya minjem. Minjem apa guru? Tahu, minjem duit kali. Gak repot kayak begini. Ngaji udah jadi aja. Makanya kalau di pondok-pondok salaf itu terbilang zaman dulu kalau belum hafal makan baik nih ilmu mustalah hadis nggak boleh ngaji hadis, nggak boleh. Musuh tertib ngaji nah musolah gomelin nggak boleh urut ngajinya pondok. Kalau kita sini nggak apa-apa, kita ambil pahamnya. Asal yang ngajar itu gurunya memang benar-benar guru, emang pernah ngaji tuh guru, ada gurunya. Hadis tuh nggak ngerti apa itu hadis, apa itu rawi, apa itu matan. Hadis banyak, ada hadis sahih, hasan, hadis dhaif, banyak. Ada mutawatir, macam-macam tuh. Makanya dulu saya punya orang tua saya almarhum al-mautullah di Haji Ahmad Badudin, dipesan dia oleh Habib Alif Bintang, ya, kalian boleh ngaji kitab hadis Bulughul Maram, silakan ikutin. Bukhari ikutin, boleh Abu Daud ikutin kajiannya untuk ngalap keberkahan daripada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita. Tapi hukum jangan langsung ambil di situ, jangan. Di mana ngambilnya? Di fuqaha, Fathul Qadim, yang udah jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Jangan langsung ngambil hukum langsung dari hadis, nanti salah comot. Sekarang banyak pada salah comot. Mana contohnya? Hadis sholat witir mazada ala ihda asara, Nabi kita nggak pernah nambah di atas 11 rakaat fi Ramadana wala fi ghairihi, hadisnya. Nabi kita bulan puasa kayak bulan lain emang nggak pernah nambah, segitu aja 11. Ini ulama udah jelasin tuh. Ini hadis menjelaskan sholat witir. Udah ijma ulama 4 mazhab ini hadis witir, bukan kawet, bukan. Dia kagak mau ikut ulama, nyomot diri. Yang sembahyang 20 salah, Nabi kita 11. Mana pinter sama Imam Syafi'i, dan sekarang kagak ada udah. Tuh. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang muridnya Imam Syafi'i. Apa dia bilang? Hafiztu min Rasulillah alfi hadisin bi hasan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu murid Imam Syafi'i, apa dia bilang? Aku hafal dari Nabi kita 1 juta hadis, bukan matannya aja, bi asanidiha, lengkap dengan sanadnya, antulan an Rasulillah. Orang sekarang udah nggak ada model begitu. Allah nggak ciptain lagi udah. Kalau malapan ke belakang, malapan habis ilmu, nggak bakalan. Kagak ada Allah ciptakan orang model begitu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau muridnya kayak begitu tuh, apa 1 juta hadis, lengkap dengan sanad. Bagaimana gurunya? Mana pintar guru murid?
apalagi Imam Syafi'i. Apakah itu mereka nggak hafal tuh hadis 11? Hafal. Tapi mereka nggak ambil buat dalil tarawih, bukan itu. Itu sholat apa? Witir. Ini salah comot. Menyombong diri, ngaku paling benar. Lalu dibilangin apa dia kata? Mau ikut Nabi, mau ikut Umar. Lah ikut Nabi yang paling bagus, cuma lu salah comot. Itu hadis witir lu buat tarawih. Ikut Umar Nabi kita suruh. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Ikutin aku punya sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kita dikasih lagi alaikum bihazaini rajulain. Kalau mau pengen betul menghamlas kepada hadis, ikutin dua orang ini nih. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya Imam Malik tuh waktu zaman Imam Malik di Madinah terawihnya bukan 20, 36 ditambah 3, jadi 39. Imam Malik ijtihad. Kenapa Imam Malik tambahin 16 rakaat? Sebab itu kalau di Makkah awalnya itu setiap 4 rakaat 2 kali salam mereka ngasuh dulu. Ngasuhnya tawaf, diseling tawaf 7 kali. Dikatakan satu tarwihah. Tarwihatun tarwihatani jamannya tarawih. Berarti 5 kali istirahat. Berapa 5 kali 4? 20. Jadi mereka setiap dapat 4 2 kali salam 20. Tawaf 7 kali. Nanti naik lagi 4 5 kali tawaf. Baru kelar. Sering. Nah di Madinah nggak ada Ka'bah. Mau tawaf di mana di Madinah nggak ada Ka'bah. Untuk ngimbangin orang Mekah, Imam Malik ijtihad. Tambahin 16 rakaat. Jadi berapa? 2 tambah 16, 36. 36 rakaat. Nah ini Imam Malik yang dia ijtihad, dia tambahin jadi 39. Itu karomah Imam Malik itu apa dia bilang? Ma bittu lailan illa ra'aitu Rasulullah. Tidak aku ngejep, aku datang, Nabi kita datang, mimpi ketemu Nabi kita. Itu Imam Malik setiap malam ketemu Nabi kita. Itu bukan makam sembarangan tuh. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki, yang ikhlas, yang ilmunya begitu bisa berjumpa dengan Nabi. Seandainya Imam Malik ijtihad tambah 16, Nabi kita kagak nego, tuh Nabi kita kagak, nggak mau dah nambah lagi. Tapi tiap malam tuh sampai meninggal Imam Malik, ma bittu lailan illa ra'aitu Rasulullah. Tiap malam aku ngejep, aku langsung ngimpi ketemu Nabi kita. Nah yang begitu tuh kagak 11 tarawihnya, 36. Lihat di Muwatta, ada di Muwatta tuh, tambah 3, 39. Ini perhatikan, penting masalah ini, ya. Kitab Muhazzab itu yang dibaca setiap Sabtu itu, kitab Muhazzab itu, ya. Itu dia dipanggil Syekh, bukan muridnya yang manggil, langsung Nabi yang manggil tuh. Pengarang Muhazzab ganas sekali tuh, dipanggil ya Syekh. Pengarang kitab Muhazzab ngimpi ketemu Nabi kita, dipanggil apa? Ya Syekh. Apa artinya Syekh? Man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan. Orang udah sampai pangkat ilmuwan yang begitu namanya apa? Syekh. Artinya diakui oleh Nabi kita ilmuannya, pengarang kitab Muhazzab. Makanya dia setiap dia ngaji, dia tahadus dan dia tanya, apa dia bilang? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada aku sangat gila.
aku dipanggil Syekh oleh Nabi. Nah itu yang dipanggil Syekh oleh Nabi kita terawihnya bukan 4-4-3, 20. Sholatul lail masna. Nah sekarang mau belagu. Iya. Ini supaya tambah kuat kita itu. Ya. Imam Ghazali meninggalnya malam Idul Adha. Imam Ghazali ketika dia mau meninggal ada isyarat dia mau kedatangan tamu, malaikat apa? Israel. Dia panggil dia punya saudaranya, adiknya namanya Ahmad, bantu saya mau bersih-bersih. Direndeng oleh adiknya itu kamar mandi Imam Ghazali, di situ mandi bersih-bersih, wudu, kemudian pakai apa, tutup aurat rapi, sholat bari tidur, bayar sunat. Begitu kelar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum apa dia bilang? Sam'an wa ta'atan. Ya Allah, sami'na wa ata'na. Habis tuh. Kita nyampe ilmu kayak begini mau mati, pakai wudu dulu, mandi dulu. Nah itu yang begitu kagak 11, 20. Makanya ulama sampai puji laukanan nabiyyu ba'da Muhammadin lakana al-Ghazaliyah. Seandainya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, pasti tentu yang paling cocok dari nabi kita itu Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ilmu hakikatnya, ilmu zahir batin itu paling apa Imam Ghazali. Itu yang begitu sholat tarawihnya kagak 11. Ya, kita secara akal aja dah. Kalau kita ngomongin ilmu mantek, usul fikih, ya, ilmu balaghah nggak ngerti kalau begitu. Iya, kita pakai akal aja, pakai otak aja. Ya. Makanya saya punya guru tapi dan Kisan Sari Badawi. Saya banyak baca ikut itu, baca kajian Bukhari, begitu. Muslim, baca Fathul Wahab, ikutin itu. Apa dia bilang? Kita ngadepin orang model begitu, ya, yang kagak mau pakai ulama, maunya caranya aja, ya, ngotot begitu, kita ajak debat, ya, pakai ilmu mantek, balaghah, mereka kagak ngaji, terus bagaimana? Tonjok aja bangusnya. Iya, tempelin aja kepalanya. Kagak ada guna diajak munazarah. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang goblok, orang bodoh ngajakin debat. Gua usah diladanin. Jadi sama-sama goblok. Saya punya guru yang muhajirin. Kalau memang lu ada ilmu, alim, ayo coba tantangan bikin panggung. Munazarah sama saya. Kalau ada ilmu, ya gak ada guna. Kalau begitu, ngomong gitu, ngomong bid'ah, apa cuma satu hadis kullu bid'atin wa kullu dolalatin, juga paham tuh. Kuli diulang 2 kali, kan kanan belok ulang kemana. Nanti ada kuli, ada kuliah. Nah Yusuf fikih ada am, Yuradu khusus ada tuh, namanya taksis. Gak paham tuh yang gitu. Nah, gampangnya aja. Kalau fikih baca atau Qori gitu, atau Mu'in gitu aja. Tauhid gitu. Baitul Awam, Baitul Majid. Gitu aja pelajarin. Ya. Kalau pengen selamat paham apa? Al-Qur'an dan hadis itu. Sedikit lagi. Wa fi qiraatin dia. Wa fi qiraatin wa ma yahdauna. Wa fi qiraatin dan pada bacaan yang lain wa ma yahdauna bermula ayat dibaca